Berarti pada prinsipnya untuk mau laki-laki mau perempuan itu setara aja Bu, betul nggih Bu? Setara. Wanita itu kalau dibilang bisa, itu bisa. Namun kembali lagi kepada sudut pandang. Dari program-program yang ada di UBY ini, Universitas Boyolali ini sangat-sangat menyentuh dari kebermanfaat ke masyarakat nggih Bu? Iya. Artinya dampak kami Universitas Boyolali untuk seluruh masyarakat, siapapun yang bisa Bawaslu memanfaatkan. Boyolali bicara demokrasi bersama mitra kami stakeholder Boyolali, stakeholder Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Martia Novalia dalam podcast Mitra Bawaslu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat menarik nih, yaitu perempuan sebagai agen perubahan dalam lingkungan akademis. Nah, telah hadir bersama kita salah satu tokoh yang sangat inspiratif. Beliau adalah rektor dari Universitas Boyolali, Dr. Nani Sutarni SHMA. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Mungkin Ibu boleh saya dulu ke Sobat Bawaslu yang ada di rumah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bawaslu di seluruh Kabupaten Boyolali ataupun mungkin Indonesia. Selamat datang di Universitas Boyolali, kampusnya orang Boyolali. Ibu sebenarnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan juga sharing-sharing bersama kita, bersama sobat-sobat Bawaslu yang ada di rumah Ibu, buat berbagi tentang pandangan dan juga pengalamannya utamanya tentang perempuan. Betul Ibu? Mungkin bisa langsung saja kita mulai Bu untuk diskusinya. Nih Bu, untuk pertanyaan pembuka Ibu, dalam semangat Hari Kartini, bagaimana sih Ibu Nani ini melihat peran perempuan khususnya di lingkungan akademik sebagai agen perubahan, utamanya dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa? Baik. Peran perempuan, betul, Ibu, khususnya ya, karena ini Hari Kartini, saya menerapkannya ada di sistem. Jadi saya tidak memilih di dalam manajerial atau manajemen di dalam tridharma perguruan tinggi, saya tidak memilih laki-laki atau perempuan. Tapi yang saya pilih adalah kompetensi dalam pemenuhan tridharma perguruan tinggi. Artinya bahwa perempuan tidak harus saya dahulukan atau terakhir, tidak. Secara otomatis memang ketika saya memberikan dorongan, karena saya seorang wanita, melekat ya hati seorang wanita ibu itu bukan condong, tapi saya memberikan kayak ini contoh gitu kan. Kita walaupun sebagai ibu rumah tangga juga bisa berkarya, artinya bahwa tidak mengurangi esensi sebagai seorang ibu rumah tangga atau seorang istri, bahwa kita juga bisa berkarya. Artinya bahwa terbukti demokrasi di lingkungan kampus saat ini dominan diduduki perempuan karena wakil rektor 1 dan 2 adalah wakil rektor 2 dan 3 itu adalah perempuan. Sejak saya menjabat, saya tidak ada istilah yang namanya senioritas. Artinya demokrasi ini bahwa saya mendudukkan kompetensi ada di layar pertama. Kompetensi SDM, integritas. Jadi yang mempunyai kriteria integritas di dalam sebuah manajerial kampus itu, ya apa salahnya kalau perempuan juga ikut berperan dan kami bisa membuktikan itu. Kami bisa berkontribusi di dalam demokrasi kampus terhadap pendidikan, penelitian, pengabdian, dan itu bisa kami buktikan bahwa cuma kadang-kadang yang menjadi sedikit ada gap kalau pandangan tentang perempuan terkait dengan beberapa perspektif ya, perspektif mungkin penundukan kepada sebuah agama
ataupun positif, ya kan, mengenai gender itu masih identik, gender itu dipimpin. Itu mungkin yang akan kita sedikit-sedikit kita rubah mindset, pandangan bahwa ada beberapa cara pandang itu yang harus sedikit-sedikit kita luruskan. Boleh misalkan kita mau, dasar hukumnya ini bahwa Al-Quran sebaik-baiknya pemimpin laki-laki, wanita itu harus dipimpin seorang laki-laki dan sebagainya, boleh. Siapapun yang meyakini itu boleh. Namun tadi kalau pertanyaan secara demokrasi dan kemudian kita membuktikan secara saya menjadi pemimpin 4 tahun yang lalu, memang kita yang wanita berkontribusinya juga cukup lumayan prosennya, maksudnya tidak kalah dengan laki-laki, begitu. Berarti pada prinsipnya untuk mau laki-laki mau perempuan itu setara aja Bu, betul gitu? Setara. Jadi kalau memang justifikasinya akan berbeda ketika yang menyampaikan seorang ibu dan seorang bapak, misalkan seorang laki-laki dan perempuan itu begini, kalau wanita agak terlalu ketat sedikit, pasti dijas, aduh perempuan ini keras gitu kan, Harusnya lemah lembut seperti itu Bu. gitu. Padahal sebenarnya pada dasarnya wanita itu, kalau kita lihat daripada kerangka berpikir kita, multi talent itu dari wanita. Karena wanita, saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri seorang uti-uti pun saya bisa, maksudnya ketika saya mengerjakan ini bisa sambil ini, bisa sambil ini. Ketika suatu hari ada agenda 5 atau 5, itu alhamdulillah bisa terlaksana dengan semua sesuai dengan harapan, walaupun mungkin ada kurang-kurangnya. Artinya bahwa wanita itu kalau dibilang bisa, itu bisa. Artinya asal jangan ini ya, kayak di konotasinya itu di wanita tulang rusuknya laki-laki. Kemudian ya bagaimanapun itu wanita ya harus ikutnya laki-laki. Itu kemudian kayak memarjinkan peran seorang wanita. Padahal kan ya kita tidak ingin lari sosok sebagai seorang wanita, tapi jadi kalau inspirasi dari seorang Kartini itu menurut saya luar biasa. Di kala saat itu pun sudah berani mengambil keputusan setegas seberani itu bahwa menyamakan kedudukan perempuan dan seorang laki-laki itu, karena memang peran ya, ini saya memang menyampaikan sebuah peran seorang perempuan di dalam pemerintahan. Misalkan kita dari ranah keluarga dulu, kemudian RT, RW, kemudian ada di komunitas di atasnya, itu memang perempuan kayak memang begitu signifikan bisa mengkondisikan atau bisa memilih jalan alternatif yang agak ya berbau perasaan itu pasti ya kan, karena melekat ya. Kalau wanita dibilang baperan dan sebagainya, tapi tidak semua itu, memang ada esensi gabungan. Dan itu kami buktikan, namun kembali lagi kepada sudut pandang. Dan begitu. Oke Ibu, berkaitan dengan peran yang Ibu tadi sempat sebutkan sebagai seorang pemimpin perempuan Ibu, rektor seperti itu Ibu, gimana sih Bu Nani mendorong keterlibatan dosen dan juga peneliti perempuan khususnya dalam menghasilkan riset yang berkontribusi pada penguatan demokrasi di masyarakat? Baik. Jadi kategori riset di dalam sebuah pendidikan tinggi, kewajiban seorang dosen itu memang harus riset. Itu harus dilakukan selama 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun dia harus menghasilkan 2 riset. Dan ketika fenomena yang terjadi di sekitar kita itu banyaknya sekali terjadi atas kejadian yang menimpa seorang perempuan, khususnya di Kabupaten Boyolali memang banyak sekali ada kayak diskriminasi perlakuan perempuan dan laki-laki. Contohnya dalam kita bisa tahu ya bahwa di dalam DPRD pun sekarang kita sudah dikasih 30% keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan itu sudah lebih bagus dari dulu, mungkin belum ada seperti itu udah. Tapi bagaimana dimungkinkan juga bisa menjadi 50% ketika kontribusi seorang perempuan itu juga, maksud saya bukan ingin melangkai gitu. Bukan. Artinya di sini esensinya bukan masalah
kita gender atau bagaimana, tapi adalah kerangka berpikir, sudut pandang, mindset terkait dengan bagaimana demokrasi itu bukan dari siapa yang mengatakan entah perempuan atau laki-laki, tapi lebih kepada kemanfaatannya, sustainable, keberlanjutan daripada sebuah program, kemudian pada kontribusi yang disampaikan, kemudian pada konsepnya, kepada kerangkanya, berpikirnya itu. Jadi kalau toh itu misalkan yang menyampaikan perempuan, kemudian itu bisa diimplementasikan di masyarakat dan mungkin itu lebih memberikan kemanfaatan yang lebih baik, kenapa tidak? Jadi menurut saya riset-riset ini yang kemudian saya banyak sekali di ibu-ibu di perempuan di lintas Universitas Bela itu meneliti banyak yang sudah mendapatkan hibah di dikti lumayan besar juga, artinya bahwa berapa persen itu memang perempuan. Di situ bahwa memang perempuan lebih telaten, kemudian lebih konsisten gitu ya, walaupun dia nyambi, karena memang sudah ada kayak sesuatu yang ditempelkan bahwa perempuan itu bisa nyambi apapun. Misalkan yang saya berikan contoh tadi, kemudian perempuan yang ada di Universitas Bali sudah berumah tangga semua, kemudian dia tetap mengelola keluarga dengan baik, kemudian tetap bekerja dengan baik, dan dia tetap berkontribusi hasilnya lewat pendidikan, lewat penelitian, dan lewat pengabdian juga, dan itu terpenuhi semua daripada syarat menjadi seorang dosen, dan dia menghasilkan sebuah sertifikasi dosen yang kemudian itu standar daripada seorang dosen itu tercapai, itu ada di situ. Artinya bahwa full demokrasi, karena memang saya menjunjung tinggi daripada itu. Intinya kami berikan kebebasan untuk perempuan berkarya sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan keilmuannya, seperti apa, monggo silahkan. Itu saya sangat menjunjung tinggi dan memberikan keleluasaan itu. Oke. Kemudian kalau boleh tahu nih Bu, di Universitas Boyolali sendiri nih, kira-kira untuk program-program pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan perempuan nih Bu, khususnya itu apa sih Bu, agar mereka tuh terdorong untuk memiliki kesadaran dan juga literasi demokrasi? Oke. Kebetulan di Fakultas Hukum itu saya mempunyai seorang dosen, dia adalah jurusan HTN, Hukum Tata Negara. Mengenai literasi dia memang sudah bisa dibilang memenuhi standar ya, dan sudah beberapa kali memang menjadi pembicara di ranah Kabupaten Boyolali, baik di beberapa tempat dia menjadi pembicara terkait dengan peran perempuan. Dan kebetulan untuk mengenai pengabdian bidang apa saja misalkan yang disampaikan tadi, kalau saya orang hukum, banyak sekali yang saya bisa masuk di peranan perempuan itu adalah kekerasan dalam rumah tangga, kemudian perkawinan dini, karena memang dampak yang dirasakan langsung itu oleh perempuan terkait itu semua, yang walaupun memang kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya dilakukan oleh seorang laki-laki pada perempuan, tapi bisa juga perempuan melakukan kepada laki-laki. Namun yang terjadi di dalam perjalanan kami itu memang kekerasan rumah tangga itu yang kami masukkan itu dalam jajaran sosialisasi RT, PKK, RW, dan kemudian di kecamatan itu banyak sekali, karena memang itu kadang-kadang masyarakat itu tidak sanggup mengungkap, ada rasa malu, ada rasa akibat ketika saya mengungkap, nanti kayak citra diri atau semacam impactnya nanti kayak apa, akibatnya ketika ternyata ketahuan seperti ini. Jadi masih menjaga keutuhan atau nama baik daripada harus mencari perlindungan hukum terhadap apa yang dialami. Masih ada lagi banyak ya. Kebetulan kita kan punya prodi 8. Ada ibu-ibu di perempuan, dia adalah fokus di Hunggas, sehingga dia memberikan teknis langsung di lapangan, memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana ini memberikan jalan keluar terhadap unggas yang
tidak sehat. Kemudian dia melakukan penelitian, oh ternyata dia dikasih ini terobosan dengan makanan ini, dengan obat ini. Terus kemudian ada perempuan yang kemudian dia fokus kepada bisnis UMKM. Oh, kemudian dia terjun ke lapangan, memberikan penyuluhan kepada UMKM. Kemudian ada perempuan yang khusus di komunikasi, sehingga dia sering mengadakan sebuah sosialisasi terkait dengan komunikasi, terkait betapa pentingnya komunikasi itu agar apa yang kita sampaikan dan yang menerima penyampaian komunikasi itu nyambung. Itu kan tidak mudah juga. Kadang-kadang beda persepsi ya. Saya pengennya ngomong itu artinya seperti itu, tapi yang menerima berbeda. Itu ada. Kita sering ibu-ibu perempuan ini diundang menjadi pembicara di dalam komunikasi. Jadi teman kami yang sekarang sedang menempuh gelar doktor juga, dia di pemasaran. Wah, dia sangat sekali dia fokus gitu ya. Fokus di pemasaran sehingga dia menyentuh kepada kalangan ibu-ibu pelaku bisnis di Boyolali, dan dia sudah punya komunitas sendiri. Kemudian dia mempunyai desa binaan yang kemudian harus dia bina. Kemudian ketika membutuhkan sesuatu itu kolaborasinya dengan Universitas Boyolali. Ibu, saya perlu dia membutuhkan halal gitu ya kan, terus membuktikan BPOM dan sebagainya. Itu ternyata teman saya ini udah fokus di situ. Oke, siap. Dan dia sudah bisa memberikan kayak semacam ketika seseorang membutuhkan nih, saya pengen punya sertifikat ini, dan dia sudah bisa sampai ke arah situ bahwa perempuan-perempuan ini bisa berkarya tidak harus di kantor juga, tapi cukup mempunyai sertifikasi. Kemudian ada di hire oleh teman-teman kami yang perempuan itu. Boleh nanti suatu ketika ketemu juga dengan mereka seperti apa kalau penjenengan pengen kepanggih, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dosen-dosen itu memenuhi kriteria dan memenuhi syarat sebagai seorang peneliti, seorang pendidik, dan seorang pengabdi. Jadi perempuan-perempuan itu teman-teman kami di jajaran Universitas Boyolali, saya mengakui bahwa mereka hebat semua, karena memang terbukti dia mendapatkan privilege ya dari jabatan sebagai seorang dosen, seorang istri, masih seorang ibu rumah tangga, dan seorang anggota masyarakat. Itu dia bisa melakukan itu dengan baik, dan itu bisa mereka lampaui. Artinya bahwa kita wanita bisa, dan itu bisa menginspirasi teman-teman atau ibu-ibu yang di luar bahwa mari kita bisa, bahwa peran kita ganda tapi kita bisa. Terus Ibu, saya sangat terinspirasi dari cerita Ibu tadi, bahkan dari program-program yang ada di UBY ini, Universitas Boyolali ini sangat-sangat menyentuh dari kebermanfaat ke masyarakat nih Bu. Iya. Jadi langsung terasa manfaatnya nih Bu. Betul sekali, bahwa di akhir-akhir ini sudah banyak sekali di lingkungan Universitas Boyolali itu yang bekerja sama, minta bekerja sama terkait dengan yang kalau dulu disebut KP itu ya dinas itu di Boyolali. Terus kemudian banyak sekali dengan Polres, banyak sekali bekerja sama. Intinya bahwa untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali itu sudah bermitra dengan Universitas Boyolali lebih lanjut, karena memang di PKS itu antara program universitas dan kemudian program dari masing-masing dinas itu kita satukan kemudian untuk masyarakat di Boyolali, karena kami sudah bertekad juga bahwa slogan kami adalah kampus berdampak. Artinya dampak kami Universitas Boyolali untuk seluruh masyarakat, siapapun yang bisa memanfaatkan. Jadi Universitas Boyolali tolong dimanfaatkan, karena kami siap dan kami bisa berkontribusi di situ. Bahwa dosen-dosen kami tidak yang hanya perempuan, laki-laki juga menurut saya hebat. Cuma tadi kan yang ditekankan, yang ditanyakan masalah perempuan, tapi laki-laki juga banyak yang hebat. Maksud saya dosen-dosen kami memang mungkin ya Universitas Boyolali belum sebesar kayak si UNS, UGM. Tapi Bapak Ibu semua boleh cek langsung kesehatan manajemen kami, kondisi dosen kami itu
semuanya adalah siap bekerja dan siap berkontribusi, siap berdampak di sekitar Boyolali. Mungkin begitu. Nggih, Bu. Kalau saya sendiri penasaran Ibu terkait dengan pengalaman Ibu kan pemimpin perempuan di Universitas Boyolali pertama Ibu, kalau nggak salah sebagai rektor sih Bu. Nah, kalau berkaitan dengan pengalaman Ibu, tantangan apa sih Bu yang pernah Ibu alami atau mungkin hadapi gitu Bu di lingkungan akademik sebagai seorang perempuan gitu Bu? Ya, kalau boleh jujur ya sebetulnya tantangannya ya itu tadi ya, kadang-kadang perempuan itu mungkin kayak semacam mendapatkan, kalau apa ya, perbedaannya yang berbicara seorang laki-laki dan perempuan. Kalau yang mengatakan sesuatu itu adalah seorang laki-laki itu biasa, tapi kalau yang mengatakan itu perempuan agak berbeda. Artinya bahwa pemahaman bahasa komunikasi, menyamakan persepsi. Jadi tantangannya cuma itu, menyamakan persepsi dan bahasa komunikasi. Mungkin dari saya yang ini yang harus terus kami kami kembangkan, kami perbaiki sama-sama, bahwa untuk mencapai sesuatu yang sifatnya itu kepentingan bersama, memang ego pribadi yang harus kita kurangi. Karena sebagai seorang penanggung jawab juga tidak mudah ya di sini. Tanggung jawabnya terhadap pertumbuhan, perkembangan, keberlanjutan, kesejahteraan, nilai itu adalah di pemimpin dan kemudian perempuan, ya kan. Menurut saya itu bukan tantangan ya, menurut saya itu adalah yang harus kita sama-sama perbaiki. Harus kita perbaiki kalau kita tidak mengedepankan kepada ego masing-masing, baik saya juga lingkungan, saya kira itu akan lebih baik. Dan kita sudah membuktikan 4 tahun ini pertumbuhan di Universitas Boyolali sudah alhamdulillah, mungkin begitu. Jadi Ibu, kemudian ini kan dari Bawaslu Boyolali dan juga Universitas Boyolali kan sudah mengadakan perjanjian kerjasama sih Bu. Baik. Kalau dari Ibu Nani sendiri, gimana sih Bu strategi Ibu dalam memperkuat kolaborasi antara UBY dengan Bawaslu Kabupaten Boyolali Bu? Khususnya dalam pemberdayaan perempuan sih Bu. Baik. Kalau saya melihat potensi Bawaslu sama Universitas Boyolali dalam pemberdayaan perempuan sungguh sangat signifikan sebetulnya, sungguh sangat luar biasa. Karena apa? Karena kedekatan seorang perempuan terhadap komunitas apapun itu lebih tinggi. Jadi ibu-ibu itu ada pertemuan PKK, ada RW, ada olahraga, ada macam-macam komunitas di situ untuk berbicara ataupun memberikan edukasi terhadap misalkan pemilihan, ini tidak boleh, ini boleh. Itu memang perempuan lebih banyak, karena kan perempuan maaf kata ketika harus bersosialisasi kan kita tidak harus ada tempat yang khusus ya. Kita berbelanja di pasar, kita mungkin ya. Ini saya lakukan, misalkan saya pakai daster baru keluar dari rumah ternyata ada komunitas belanja sayur gitu. Aku semalam gini. Kemudian kita memberikan sedikit masukan nih, harusnya begini, yang benar begini Bu, aturannya begini. Itu kan lebih simpel. Artinya tidak harus ada ruang khusus untuk memberikan sebuah masukan atau edukasi terhadap lingkungan. Artinya kemanfaatan perempuan antara Bawaslu dan Universitas Boyolali khususnya. Boleh, mahasiswa kami kan kebetulan juga mahasiswa yang mungkin belum pernah memilih atau sudah pernah memilih. Kemudian memang rata-rata memang di generasi sekarang itu untuk mengetahui secara lebih dalam beda fakultas, maksud saya. Tergantung ilmu yang dia fokuskan. Misalkan karena memang kalau dia fokus di pertanian, dia akan fokus di pertanian, biologi atau dan sebagainya. Tapi kalau di fakultas hukum memang rata-rata ini masuk di dalam pembelajaran ilmu untuk tentang Bawaslu, KPU dan sebagainya, bahwa menurut saya hak memilih itu memang harus diberikan. Maksudnya diberikan kita harus solusinya memberikan edukasi
terhadap mahasiswa itu memang harus menjadi garda terdepan. Karena apa? Ketika mahasiswa itu sudah paham, mereka menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Mahasiswa itu kan agen perubahan pertama. Entah perempuan, biasanya perempuan itu kalau dikasih tugas, itu dia lebih pada perhatian. Misalkan penyelenggara mau milih perempuan, mau kerjasama nih, mbak tolong nanti ya diberikan tugas kepada Bapak Ibu RT atau mas-mas di Karang Taruna masing-masing untuk memberikan pemahaman nih tentang bagaimana tugas pokok fungsi Bawaslu katakanlah. Oh bagaimana ini ranahnya Bawaslu, kemudian seperti apa. Itu memilihlah perempuan berapa penjenengan, mungkin mau percobaan nih sampel, ini laki-laki milih berapa, perempuan milih berapa, itu nanti secara empiris boleh kita buktikan. Mungkin seperti itu. Tapi kalau mau hanya perempuan monggo. Karena tadi yang bagaimana perempuan terhadap Bawaslu. Itu menurut saya memang kalau menurut saya pribadi untuk mengatakan sesuatu perempuan yang misalkan melekat sebagai seorang ibu, melekat sebagai seorang istri, seorang pendidik ataupun seorang dinas itu di mana saja, bahkan kita sedang makan, hehehe misalkan, rasan-rasan begitu tuh kayak sudah kalau yang menyatakan itu seorang perempuan, apalagi di situ mungkin sedikit punya kayak pengaruh ya, ataupun mungkin sedikit punya latar belakang pendidikan yang sudah mungkin bisa standar, itu saya kira memang untuk dipercaya itu berapa persennya oke. Berbeda mungkin ketika yang mengatakan memang latar belakangnya untuk menyampaikan berbeda, bukan berarti untuk mengecilkan yang lain, saya kira itu. Mungkin ini sebagai pertanyaan yang terakhir Ibu, kalau dari Ibu Nani sendiri, apa sih Bu harapan Ibu ke generasi muda, apalagi saya nih Bu, saya Gen Z, terkait dengan pemberdayaan perempuan, gimana sih mereka biar bisa membantu menjaga kualitas demokrasi di masa depan nanti Bu, seperti itu. Demokrasi ya, kalau saya bicara demokrasi itu antara definisi demokrasi dan kemudian implementasinya sudah berbeda. Kalau saya bicara demokrasi secara utuh, sesuai esensi daripada demokrasi, definisi itu memang luar biasa, bahwa kita diberikan hak ya kan, sepenuhnya untuk menuangkan daya nalar kita, daya pikir kita, memilih segala sesuatu sesuai itu. Tapi namun itu adalah sebuah pilihan. Kalau demokrasi memperdayakan perempuan, saya tidak setuju bahwa ternyata ini ada gap-gap. Kalau generasi Z begini, generasi ini, saya sebagai seorang ibu ya, tidak bisa mengeneralisasi bahwa generasi Z itu adalah semua itu dikategorikan bahwa dia distigmakan, oh dia itu angel, susah diatur, sebagainya. Saya tidak setuju itu. Karena saya memang ada beberapa mengalami, contoh mahasiswa saya, kalau dia tergolong ini banyak yang ketika konsultasi dengan saya itu dia punya semangat yang luar biasa, kemudian cita-cita saya tanya dan sebagainya banyak, tapi sebagian beberapa ada sih yang kayak semacam masa bodoh dan sebagainya ada. Jadi tidak bisa digeneralisasi bahwa semua perempuan ataupun laki-laki pun bahwa itu kemudian dikotak-kotakkan, oh ini generasi ini, bahwa kita seorang yang hidup di generasi kemarin semua itu punya perilaku yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Tidak, saya tidak setuju itu. Karena memang saya menemukan dari 3 generasi itu tidak semua begitu betul, karena saya kebetulan hidup di 3 generasi. Saya kan sudah tua di sini, artinya tidak muda lagi. Saya hidup di generasi saya dulu seperti apa teman-teman saya, kemudian di tengah jalan saya juga mengajar demokrasi yang kemarin disebut generasi itu, sekarang ketemu juga dengan di generasi ini, dan saya teliti tidak 100% betul, tidak. Jadi masih saya punya harapan sebetulnya bahwa saya ingin mengubah stigma. Justru saya yang ingin mengubah stigma bahwa generasi Z itu seperti ini. Saya ingin mengubah itu, saya kembalikan kepada kita berikan kesempatan untuk generasi muda. Itu sudah saya buktikan di dalam kepemimpinan saya. Saya tidak memakai jurus sistem yang senioritas itu harus menjabat duluan, tidak. Saya memberikan kesempatan. Saya lihat nih, anak ini punya peluang, punya potensi. Dia generasi ini, bukan generasi saya. Oh dia potensi. Ketika saya biarkan,
wah dia ternyata luar biasa, melesat. Dan itu di luar dugaan saya. Saya pun mungkin melakukan itu tidak bisa, tapi dia bisa. Oke, berhasil itu. Satu generasi di atas saya. Kemudian saya coba lagi generasi ini, dia baru mendaftar, belum lama. Misalkan baru ketika wawancara saya melihat potensi di anak ini. Saya bisa melihat dari feeling saya ya. Saya udah hidup di tahun itu, berarti kan feeling jam itu bisa. Kayaknya ini punya potensi ini ya. Apa salahnya kalau saya mencoba? Saya coba, saya tantang, bisa nggak? Bisa Bu. Oke, saya kasih target begini, bisa nggak? Bisa. Mau? Mau. Artinya saya sudah memastikan nih, oh ternyata benar bahwa tidak selamanya birokrasi struktur ya itu menjadi kultur. Jadi struktur itu harus senioritas dulu, baru bisa menjabat, urut dan sebagainya. Saya salah satu yang tidak setuju di saat saya menjabat. Jadi ketika anak-anak muda yang baru datang kemudian punya potensi, walaupun secara struktur organisasi dia belum mencapai masa jabatannya, tetap saya berikan dorongan, kamu mencoba. Kalau saya lebih setuju memberikan kesempatan kepada generasi muda yang akan melanjutkan daripada demokrasi kita ke depan. Kalau toh salah, kita ada di belakang dia. Kalau saya masih begitu treatmentnya. Kalau dia salah, oke, kita berikan treatment. Artinya saya lebih pada berikan kesempatan dulu untuk berkarya. Apa salahnya? Kalau salah ya wajar, dia belum banyak pengalaman. Tapi kalau ternyata daripada kerangka akseptasi kita ternyata dia lebih, itu kan sudah luar biasa menurut saya. Jadi tidak, kalau saya dari awal, kenapa sih mereka ini semua anak, memang dia lahir di generasi ini, tapi tidak semua begitu. Jadi kalau panjenengan mengklaim saya generasi ini, ya tidak apa-apa, boleh. Tapi saya tidak, secara penelitian dan pengalaman saya tidak bisa kemudian kalau menurut saya, mari kita sama-sama kita berikan mereka itu sebuah kayak kesempatan, peluang, kemudian ilmunya kita kasih mereka. Ayolah teruskan negeri ini, berkayalah. Kita kan yang tua-tua tidak selamanya, tapi ini adalah generasi kamu. Kita hadir di situ, bukan kita akan yang tua terus akan itu. Kalau saya pribadi begitu, mohon maaf kalau pendapat saya ada yang tidak kurang atau benar menurut panjenengan. Mungkin begitu? Nggih Ibu, mungkin kan saya pernah sering dengar bahkan untuk generasi itu sering di underestimate Ibu bahwa maaf kurang melek atau mungkin hal-hal sebagainya Ibu. Tapi berdasarkan dari statement Bu Nani tadi, saya sangat setuju Ibu bahwa berbagai generasi Sobat Bawaslu yang ada di rumah itu tuh tidak ada pengecualian untuk mendukung kualitas demokrasi di Indonesia. Semua generasi memiliki kesempatan yang setara, baik itu perempuan maupun itu laki-laki. Baik Ibu, terima kasih banyak pada Ibu untuk Sama-sama. pandangan dan juga pengalamannya yang sangat inspiratif dan juga insightful. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Nani hari ini dapat menjadi pandangan yang baru, menjadi wawasan yang baru untuk Sobat Bawaslu yang ada di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Bawaslu Kabupaten Boyolali. Saya Martina Valia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raih partisipasi untuk jaga demokrasi bersama-sama kami Bawaslu Boyolali.